Selamat siang Pak Ricardus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS, yaitu klasifikasi citra terhadap citra tanaman daun kenanga dan citra tanaman daun melati. Ya, pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasikan tanaman kenanga dan tanaman melati melalui citra daun. Di sini saya melakukan 4 kali percobaan, yaitu percobaan yang pertama yaitu percobaan tanpa melakukan perbanyakan data, di mana sebelum dilakukan perbanyakan dataset berjumlah 825. Setelah dilakukan perbanyakan hasil citra, diperoleh ke hasil citra berjumlah 1025. Nah, untuk perbanyakannya sendiri saya menggunakan metode augmentasi, yaitu melakukan rotasi, lalu penggeseran secara horizontal dan vertikal, lalu menggeser sudut, dan melakukan zoom, melakukan perbesaran, dan melakukan mirroring atau pembalian. Ya, pada percobaan pertama saya tidak menggunakan hasil augmentasi citra, sehingga diperoleh hasil confusion matrixnya dengan nilai true positif 37 dan nilai true positif 43, yang berarti mendapatkan akurasi 48%. Nah, hasil akurasi ini diperoleh karena dari hasil citra yang digunakan terdapat noise pada citra ketika membuat model. Ya, bentuk noise-nya adalah seperti ini. Terdapat kepompong kupu-kupu pada hasil citranya. Lalu pada percobaan pertama ini saya juga menggunakan input CNN, yaitu berukuran 150 pixel dikali 150 pixel, menghasilkan nilai akurasi tadi 48%. Lalu pada percobaan kedua saya melakukan penggantian penambahan jumlah pixel terhadap input, yaitu 150 dan 250 kali 266. Perubahan ini didasari oleh aspek rasio terhadap gambar awal, di mana aspek rasio yang digunakan pada hasil citra adalah 16:9, sehingga menghasilkan aspek rasio 150 dikali 266. Lalu pada percobaan kedua kali ini saya mendapatkan hasil citra dengan nilai akurasi 55%. Nah, pada percobaan ketiga dan keempat saya melakukan augmentasi untuk memperbanyak dataset dan upaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh ukuran dataset terhadap kinerja model klasifikasi. Nah, di sini saya melakukan perilaku yang serupa, yaitu pada percobaan ketiga identik dengan percobaan pertama, yaitu memiliki input terhadap metode CNN yaitu 150 kali 150 pixel dan menghasilkan akurasi dan menghasilkan confusion matrix dengan nilai true positif 48 dan nilai true negatifnya 52, sehingga menghasilkan nilai akurasi sebesar 49%. Sebelum itu saya menggunakan dataset tes, yaitu sebesar 20% dari total dataset yang digunakan. Ini validation split 20% untuk testing. Lalu pada percobaan keempat
saya juga melakukan metode augmentasi di sini untuk memperbanyak data, dan jumlah dataset tes yaitu 20%. Lalu diperoleh nilai confusion matrix yaitu nilai true positif 51 dan nilai true negatifnya 56, sehingga menghasilkan akurasi sebesar 52%. Terlihat bahwa terdapat perubahan nilai akurasi, yaitu pada percobaan pertama adalah 48, percobaan kedua adalah 55, percobaan ketiga adalah, maaf ini belum saya ganti, seharusnya ini 55%, 50, 48, 55. Lalu pada percobaan ketiga menghasilkan akurasi 49 dan 52. 49. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa tidak selamanya menambah citra untuk pembuatan model akan meningkatkan nilai akurasi. Untuk meningkatkan nilai akurasi juga dipengaruhi oleh hasil dataset yang citra dataset yang digunakan. Seperti halnya saya beri contoh di sini, hasil augmentasi yang digunakan memiliki noise, yaitu terdapat warna hijau pada citra dataset. Warna hijau ini diperoleh dari pengisian pixel kosong dengan nearest, dengan warna terdekat dari pixel tersebut, sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai akurasi. Lalu untuk menjawab soal nomor 2, apa saja tantangan yang dihadapi dalam klasifikasi objek citra? Yang pertama adalah menentukan metode yang terbaik. Di sini saya untuk percobaan pertama menggunakan metode random forest dan memperoleh hasil prediksi 53%. Namun langkah ini memakan waktu yang lama, yaitu 600 menit. Oh, saya hapus. Iya, ini 600 menit. Sebentar. Lalu untuk menjawab soal nomor 3, apakah ada teknik preprocessing yang membantu meningkatkan kinerja model? Pada klasifikasi ini ya terdapat, di mana saya menggunakan saya mengskala ulang dari ukuran warna pixel dengan skala 0 sampai 1. Lalu saya merubah target size ini sebagai syarat input. Namun ketika saya melakukan percobaan, input ini tidak dirubah atau seperti natifnya gambar, yaitu berukuran 4000 kali 3000 pixel, tidak menghasilkan hasil nilai akurasi yang lebih baik. Nah, sehingga saya memperkecil ukuran pixel terhadap input di CNN. Nah, jika tidak saya rubah juga ukuran pixelnya, ini akan memakan waktu yang lama juga, berkisar pada 600 menit. Sama halnya dengan
sama halnya dengan random forest. Ya, di sini terlihat bahwa proses kalkulasi adalah 646 menit 8,2 detik jika menggunakan metode random forest dengan satu forest memiliki 100 tree. Untuk soal nomor 4, apakah terdapat kelas yang sulit untuk diklasifikasikan? Tidak, karena jika saya coba untuk mentes 10 data secara manual, misalkan ini yang tanpa augmentasi 266 yang digunakan yang paling terbaik 266, lalu tes ini saya menggunakan 10 citra baru yang saya ambil, saya copy, saya paste, tes kenanga. Nah, diperoleh daun kenanga. Lalu untuk daun melati, tes melati. Nah, terdeteksi bahwa dia merupakan kelas daun melati, kelas tanaman melati. Nah, ketika saya coba 10 data ini menghasilkan tingkat akurasi 100%. Lalu untuk menjawab soal nomor 5, bagaimana meningkatkan kinerja model jika memiliki sumber daya dan waktu tambahan? Jika saya memiliki waktu tambahan dan resource atau dataset yang lebih, saya meningkatkan kinerja model. Untuk meningkatkan kinerja model, saya akan menambah dataset, kemudian saya akan memperbaiki augmentasi maupun menghapus dataset yang memiliki noise seperti tadi, yaitu noise kepompong. Noise ini terdapat kepompong kupu-kupu pada citra daun. Demikian presentasi terhadap klasifikasi tanaman berdasarkan citra daun, tanaman melati dan tanaman kenanga. Terima kasih.